Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama saya hormati, para alim, para ulama, wabil khusus pengasuh dan Dewan Tahkim Pondok Pesantren Al-Mahmud, yang sama-sama saya hormati juga jajaran atau teman-teman imam santri sekalian Pondok Pesantren Al-Mahmud, yang mana kita semoga berkumpulnya di sini menjadi wasilah, menjadi petunjuk kelak kita akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat inayahnya, berkat nikmatnya, berkat nikmat segala nikmatnya kita dapat berkumpul dalam pengajian malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholat beriringkan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan mang santri sekalian, saya Ahmad Fadil Al-Fauzi, saya mahasiswa dari UIN Bandung. Asal asli saya dari Lampung. Nah, baik mang santri sekalian, sebelum kita memulai pengajian atau pembelajaran pengajian pada malam hari ini, alangkah baiknya kita membuka dengan suratul Fatihah supaya pembelajaran kita pada malam hari ini dari awal hingga akhir tidak ada gangguan dan dapat menjadi berkah pada mang-mang juga dan khususnya juga bagi saya. Amin ya rabbal alamin. Dan ini ya wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik, ini tadi ada perintah dari bidang pendidikan, biasanya diabsen dulu ya. Teman tapi minjem buku dulu. Sekarang perkenalan ya. Andreana Rahayu Chandra nggak ada nama izin apa aja. Elang Sulaiman dari mana? Dari Pasir aja. Berarti mana? Oh, pokoknya situlah Mei. Muhammad dan hadir. Dendi Ahmad hadir dari mana? Cikandang. Oke, siap. Deriski dari mana? Garut. Nah, kenapa Garut? Fadil dari mana? Lampung juga. Oke. Fahmi Arya dari mana? Cibedam. Paling rendah Cibenda. Oke, Fahmi Fauzi. Nggak ada izin. Oke, siap. Fahri Saiful dari mana? Mengkade. Oh, agak pernah dengar. Farhan izin. Khairul Fajar dari mana? Sama dari ya. Kiki dari mana? Papa KB di mana? M Farizan dari mana? Karasan pernah dengar. M Iqbal juga pemain bola. Dari mana? Dari Talu. Asing. M Khairul Huda. Saki. Semoga. Amin.
Ya, ya. Beberapa di Rofi dari mana? Cakalang. Cakalang. Wildan dari mana? Cakalang. Tetanggaan berarti. Nur Rizky dari mana? Cedetan. Iya. Fadila dari mana? Bapak itu. Kesetrum. Dari situ. Oh, dari sini nyampe nya kesetrum aja gitu kan? Ya, saya kesetrum. Teman ke. Seperti ini mas. Raihan dari mana? Dari Cikarang. Siap. Ricky Firmansyah. Tidak ada. Nggak ada. Tanpa keterangan ya. Iya. Iya. Tarto Jailani dari mana? Cina. Dari Cina. Oke, berarti yang alfa 2 izinnya 3, sakitnya 2. Ya, semoga bisa cepat-cepat berkumpul bersama kita. Kayaknya itu sih. Baik, Bang santri sekalian. Jadi saya sama seperti Pak Dadang. Dia kan membawakan terjemah juga ya. Cuma di sini terjemah itu memang banyak sekali metodenya. Tidak hanya terjemah caranya mengartikan dia gitu, enggak gitu. Nah, jadi terjemah di sini itu memiliki banyak arti atau memiliki banyak cabang lah ibaratnya terjemah ya. Nah, terjemah di sini itu memiliki banyak sekali metodenya. Ada metode A, B, C dan seterusnya. Banyak pokoknya. Nah, seperti yang telah dibawakan kan kemarin terjemah Lisania yang dibawakan oleh Pak Dadang. Nah, di sini kebetulan Ustadz Ahmad Huseno. Semoga beliau tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan banyak umur dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita ya. Nah, Ustadz Ahmad Huseno ini di antara banyaknya metode terjemah ini, nah Ustadz Ahmad Huseno ini mengangkat judul atau mengangkat metode terjemah yang namanya metode Al-Huda. Nah, jangan jauh-jauh ke sini dulu Pak. Kalau Mang tahu terjemah itu apa sih? Mengartikan ya, ibaratnya kan gitu. Terjemah bisa diartikan, terjemah bisa kita katakan sebagai mengartikan. Mengartikan. Ini secara umum kayak gini, mengartikan. Nah, tapi jika secara luasnya atau secara istilahnya ibaratnya, secara garis besarnya, terjemah itu apa yang kita kehendaki, harus memiliki makna. Nah, ini secara garis besarnya. Kenapa begitu? Nah, semisal kita masih bingung akan namanya, semisal bahasa Inggris lah, book. Nah, kita menghendaki book ini adalah bahasa Inggris. Nah, tapi yang kita hendaki itu apa? Book ini adalah buku. Nah, jadi seperti itu. Apapun yang kita hendaki harus kita miliki. Dengan apa? Memiliki arti tersebut. Kita harus mencapai pada titik ini, yakni book itu artinya buku. Nah, jadi itulah untuk pengenalan sedikit tentang terjemah. Nah, sebelum lanjut ke situ, ini ada beberapa wejangan lah dari Pak Dadang tadi bahwa nahwu sorof udah belajar ya. Sampai mana? Oh, udah jauh berarti ya. Nah, di sini untungnya di metode Al-Huda ini hanya menjunjung nahwu sorof dasar saja. Nah, jadi sebelum melangkah lebih jauh ya, ada yang tahu arti nahwu?
Ya boleh. Ibu boleh. Ayah. Panjangnya lagi. Ibu dari sini. Enaknya kita mempelajari ilmu nahwu tujuannya apa? Yakni untuk mengetahui bentuk akhir. Nah, misal ada kalimat kemasukan huruf jar bentuk akhirnya jadi kasroh. Nah seperti itu. Itu nahwu. Tapi kalau shorof kira-kira apa Mak? Kalau shorof ayah, ya emang ibu masa yang paman kan kamu kayak gitu ya. Ibu, ayah, ya benar. Kata lainnya, pemaparannya. Cara enaknya mah, sorof itu adalah perubahan kata dari bentuk 1 ke bentuk 2 ke bentuk 3. Nah, dari bentuk fi'il madhi, mudhari maupun itu sorof. Jadi kalau nahwu kita mempelajari alat untuk mengetahui bentuk akhir nanti bagaimana. Tapi kalau sorof kita mempelajari bentuk perubahannya, pola perubahannya bagaimana. Oh fi'il madhi gini, oh fi'il mudhari ini ada tandanya gini, fi'il amar gini. Nah itu di sorof. Baik, jadi itu ya tadi nahwu sudah, sorof sudah. Oke, baik. Sedikit sudah. Misal ada lafaz Punten tulisannya Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang nggak tahu kalimat ini lah. Setiap mau melakukan kegiatan juga Bismillah dulu, Bismillah. Entah nanti akhirnya gimana, Bismillah dulu pokoknya. Nah, Bismillah di sini, ba di sini menjadi apa Mak? Nah, kan di sini bis, mi. Nah, ini kenapa Mak? Karena ada harf jarnya, ba. Nah, kalau kayak gini dinamakan kita mempelajari ilmu nahwu. Jadi akhir bentuk kata tersebut bismi karena adanya huruf jar dan adanya kasroh. Baik. Untuk Ar-Rahman, Ar-Rahim ini masuk ke kalimat Allah. Sifat. Jangan jauh-jauh sifat itu. Sebelumnya, umumnya kalimat ada berapa? Isim. Kalimat isim. Ini kalimat isim, ini juga kalimat isim. Baik. Segitu dulu aja untuk mengulang apa yang Mama udah pelajari di tes pada hari ini. Oke, baik. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan metode al-huda. Ada yang tahu arti al-huda? Ketujuh. Baik, jadi Kiai Haji Ahmad tadi memilih kalimat atau kata al-huda ini tidak sembarangan memilih, Bang. Dia memiliki dua alasan. Yang pertama, dia diangkatnya al-huda karena memiliki dia selama mengarang buku ia tanpa disadari selalu mendapat petunjuk. Nah, kalau saya baca dari biografinya ya, sampai Kiai Ahmad ini aja sampai bingung, kenapa buku ini kok bisa jadi? Padahal awalnya hanya ingin membuat terjemahan pada umumnya, seperti semisal kata fi yang dimaknai di dalam gitu, atau makna Allah dimaknai di atas, seperti itu. Nah, tapi ketika ingin merancang atau merangkai buku ini, dia itu gimana ya? Kalau di dalam ceritanya itu dia bercerita lanjut terus gitu, lanjut. Metode semisal ini, metode A-nya kayak gini, metode nah itu. Jadi makanya dia mengungkapkan alasan pertama kenapa dinamai al
karena buku tersebut selalu ketika dia merancang buku tersebut dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya memang kalau udah beda tingkatannya memang kayak gitu. Itu jadi alasan pertama mengapa dinamai Al-Huda. Untuk alasan yang kedua sesuai dengan artinya, yakni petunjuk. Dengan tujuan atau Kiai Haji Ahmad ini tadi mengangkat nama Al-Huda sebagai petunjuk bagi orang-orang yang ingin belajar terjemah. Nah, banyak yang menyangkakan terjemah itu sulit, orang belajar Al-Qur'annya, ngapalin Al-Qur'annya aja sulit, apalagi artinya gitu. Di sini Kiai Ahmad menyangkal bahwasannya kita itu aslinya dipermudah ketika ingin mempelajari Al-Qur'an. Bahwasannya Al-Huda sendiri, petunjuk ini tadi itu emang dikhususkan bagi orang-orang yang ingin belajar Al-Qur'an. Nah, maka dari itu diangkatlah nama Al-Huda ini oleh Kiai Haji Ahmad itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang benar-benar ingin menerjemahkan Al-Qur'an. Nah, jadi tidak jauh-jauh sekali tujuan adanya metode ini adalah untuk mempermudah pembelajaran terjemahan. Nah, jadi tujuannya gini Bang. Jadi ketika mengangkat nama Al-Huda ada dua alasan. Yang pertama, ketika mengarang buku tersebut, Kiai Haji Ahmad ini selalu di dalam ridho Allah, selalu dalam petunjuk Allah, sehingga buku ini sampai selesai. Dia mengarang sampai selesai. Nah, alasan yang kedua, karena dibikinnya buku tersebut dengan diangkat nama ini Al-Huda sebagai petunjuk bagi orang-orang yang ingin belajar terjemah. Kita tahu sebuah tujuannya. Tujuannya dibuat metode Al-Huda ini adalah untuk mempermudah atau untuk menunjukkan orang-orang yang benar-benar ingin belajar terjemah. Baik, jadi itu Bang. Oke, buat review dulu ya. Jadi Al-Huda tadi artinya apa? Petunjuk. Alasan yang pertama Bang, kenapa Kiai Ahmad tadi mengangkat nama Al-Huda ini? Secara umum aja lah. Selalu dalam naungan ridho Allah dan emang dituntun atau ditunjuk sampai selesai merangkai buku tersebut. Alasan yang kedua Bang, jadi emang diangkatnya oleh Kiai Haji Ahmad ini tadi emang dikhususkan atau emang ibaratnya itu ditunjukkan lah untuk orang-orang yang benar-benar ingin menerjemah Al-Quran. Ini loh, terjemahan Al-Quran itu gak susah. Ini loh, belajar Al-Quran itu enak, belajar Al-Quran itu mudah. Nah, ibaratnya kayak gitu. Jadilah tujuannya diambil sebuah tujuan untuk mempermudah belajar terjemahan Al-Quran. Baik, itu tadi sekilas Mang, sekilas tentang kenapa sih kok dinamakan metode Al-Huda, kenapa enggak dinamakan metode Al-Baqarah atau gimana gitu kan? Karena ada alasannya Mang, enggak asal namain. Misal tadi ada daerah-daerah yang lucu kan namanya, ada Cikendang, ada ya Cilistrik dari apa itu. Nah, itu kan orang nggak paham pokoknya. Nah itu, nah jadi nggak sembarangan menamai, pasti ada latar belakangnya, pasti ada alasannya kenapa orang tersebut memberi nama itu, kenapa orang tersebut mengangkat nama itu, pasti ada latar belakangnya, entah itu dari latar belakang daerahnya atau dari latar belakang orangnya tersebut, kenapa kok mengangkat nama tersebut. Itu tadi sekilas tentang metode. Baik, di sini kita masuk ke Al-Huda udah. Poin kedua, yakni nahwu shoroh. Gak usah ini mah dasar pokoknya, dasar yakin 100% bisa gitu. Udah, tenang. Jadi pertama yang harus kita pelajari nahwu dan shoroh. Karena di sini kata kuncinya di sini ya, barangkali nanti dari saya kan cuma satu pertemuan. Semisal tadi, semisal di pembelajaran atau di malam ini tadi nggak puas lah, bisa dibeli 60 hari bisa menerjemah Al-Quran sendiri. Ini nggak endorse sebenarnya, nggak endorse, nggak, silakan terbuka bebas. Ini, jadi semisal nanti masih ada pelajaran aslinya, ini mah bagusnya
terus continue diajarkan. Cuman ya karena tugas akhir yang sudah mepet, jadi ya emang satu pertemuan. Nah, jadi poin yang pertama nanti kita akan mengupas pembagian kalimat. Pembagian kalimat. Oke. Terus poin yang kedua, kita akan belajar perubahan kata. Nah, lanjut yang ketiga, nanti kita coba sama-sama menerjemahkan surah Al-Fatihah, mengupas sedikit lama Al-Fatihah. Nah, baik. Segini dulu. Oke, untuk mempersingkat waktu lah ya, kita masuk ke poin yang pertama. Kalimat biasanya disebut apa sih? Kalau dalam kaidah bahasa, kalimat biasanya disebut apa? Ada Kalimat. nama lainnya kalimat wes. Apa? Kalam. Nah, ya benar ya kalam ya. Nah, kita masuk ke kalam. Kalam. Oke, ini ada nama lain dari kalimat. Nah, di nahwu atau di jurumiyah sendiri, kalam itu dibagi jadi tiga, satu, dua, empat. Yang tiga cung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Yang dua, tiga orang. Yang empat, saya ini bilang empat tadi. Empat gitu. Dah. Coba satu apa yuk? Sim. Dua. Tiga. Opat gitu. Dua. Tiga kan? Jadi tiga mah. Tiga. Mungkin emangnya ini yang jawab empat tadi subhanallah lah udah belajar nahwu sampai Kairo mungkin nah balik lagi ke dia gitu mah. Jadi ya bener mah sepengetahuan tadi di jurumiyah mah segini tiga. Nah jadi gitu. Nah isim, jangan langsung gitu. Salah. Oke, langsung ke contohnya aja. Kita langsung ke poin. Semisal Zaidun isim fi'il Bismi selain isim ada apa isim? Kita juga tahu ada baknya bang gitu. Masa bismi ada alifnya gitu kan yang nggak mungkin kan. Nah gitu. Oke, ini isim. Terus nggak salah. Fa'ala berarti Zaidun mah kenapa kok isim? Ada tanwin. Subhanallah, ada tanwin. Kenapa isim? Ada. Ini tandanya apa? Apakah fi'il harus fathah? Atau memang kodratnya fa'ala fi'il? Kodrat. Atau bagaimana? Selain fi'il ini tadi selain terdiri dari 3 huruf, tidak ada satupun tanda dari isim yang masuk ke fi'il. Jadi maka ngarannya fi'il. Nah, itu emangnya. Isim mah sudah digital. Oke, baik. Isim tadi udah. Nah, kalau semisal lafaz Bismillah tadi, Bismillah. Nah, ini kan tadi isim mah. Tandanya huruf jar. Nah, huruf jar ini berarti kalau dalam kalam masuk ke mana? Isim. Karena
namimnya juga Harap. itu ya. Jadi ini masuknya ke baik. Isimnya tadi di aransemen isim karena kemasukan huruf Ya. Tanda jarnya Fa. Ya. Allah mah kalimat isim. Tandanya Alif alif lam ya di sini ya isim. Ar-Rahman Isim. tandanya ini juga isim namanya. Baik siap. Oke. Nggak usah tegang Mang, santai pokoknya Mang, sama saya tak santai. Jadi pembagiannya ini tadi kan ada 3. Nah, untuk fi'il langsung fi'il. Misal ada lafaz muslimin. Jadi apa Mang? Isim. Apa ya? Jamak pasti isim gitu. Ayo apa? Tandanya isim apa ya? Misal kalau bilang isim jamak, benar, memang iya jamak. Kalau misal ini apa namanya? Enggak ada ininya. Enggak ada yaknunnya, berarti kan jadi muslim. Nah, ini jadi apa? Kalimat apa? Isim juga kan? Nah, ini kan tadi jamak. Mufradnya ini. Kalau semisal mufrad sama jamaknya itu berubahnya dalam kata dasarnya sama, berarti ini juga ikut isim. Apa tandanya? Yang menggantikan tanwin ini adalah yaknun. Nah, jadi kenapa ini muslimina dikategorikan sebagai isim? Karena ini ada yaknun sebagai pengganti lafaz muslimun tanwinnya, domatennya. Nah, jadi gitu. Tanda-tanda isim kan ada apa aja Mang? Masukkan huruf jar, masukkan alif lam, masukkan tanwin. Nah, belum masuk banyak lagi lah ya. Oke. Oke, terus sekarang lanjut ke perubahan kata. Perubahan kata di sini berarti masuk ke sorok. Kita ibaratnya perubahan katanya kita di fi'il aja. Nah, fi'il kebagi menjadi berapa? Bagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Afan mah apa ya? Di situ banyak gitu ada 2 orang 5. Empat aja mang, 4 mang. Surga. Saya. Tapi mang, punten ya, aslinya mah fi'il amar dengan fi'il nahi itu sama. Cuman dia di konteks syiakul kalamnya nanti yang bagaimana. Nah, amar kan larangan, dia berarti lah, gitu kan? Nah, tapi kalau nahi itu tidak. Jadi bukan jangan, lah artinya jangan. Kayak seperti larangan lah, ya kan? Semisal idrib gitu, duduklah gitu. Berarti kan dia kan menjadi kalimat penyuruh kan? Nah, kalimat penyuruh tersebut kalau semisal dikiaskan dalam huruf itu berarti janganlah. Nah, gitu. Sama. Berarti kayak lah, lain tidaklah. Nah, gitu. Jadi itu perbedaan antara fi'il amar dengan fi'il nahi. Jadi, semisal kalau kita rangkum mah fi'il ada 3. Nanti amar. Oke. Mati artinya nama. Contohnya apa? Fa'ala. Enakan nih mah. Fa'ala. Sok mudhari. Kaget saya upil. Bisa jadi upil ya.
Nah, itu kalau misal diartikan dia yang sudah terjadi atau sudah lampau. Nah, kalau mudhari sedang atau akan terjadi. Fa'ala artinya Lampau. sudah Fa'ala sedang atau telah. Kalau yang dulu ufur. Karena tidak adanya huruf ini tadi. Ini yang membedakan antara amar dan nahi. Nah, gitu. Jadi ya, udah pada itu semua ya, Mak. Itu tadi masuk ke perubahan kata. Baik. Apa yang Mang ketahui tentang pembagian huruf secara dasar? Huruf itu ada apa itu? Iya. Bagus. Huruf ada mim. Oke. Bukan gitu maksudnya. Nanti diingatkan, saya diajarkan ke Mang itu mah huruf mim Pak Ustaz. Saya panggil. Harap ada harap aja. Ya. Harap. Arno. Mandi. Iya. Tingkatannya tinggi. Saya nggak bisa ngikutin namanya. Huruf bang, ya. Ya satu lagi lah. Satu lagi. Atap boleh. Atap. Atap. Oke lah, harap atap. Aslinya masih banyak lagi. Ini juga termasuk atas. Nahi. Nah, gitu. Ada juga tadi harus hijaiyah jangan macam. Nah, jadi bisa kita bisa tarik sebuah kesimpulan di poin pertama dan kedua. Di pembagian kalimat tadi ada kalam. Kalam ada tiga. Isim, fi'il. Oke, baik. Isim tadi secara dasar tandanya yang sering kita jumpai ada alif lam. Termasuk ada raja. Baik. Untuk fi'il memang tandanya aslinya memang ini jawaban yang saya tunggu dari tadi. Cuman kok tadi nggak muncul. Sampai saya biar supaya kan ini kadang udah malam ya, supaya mudah memahaminya karena tidak kemasukan tanda-tanda dari isim. Aslinya mah kotsin sofa tak tadi sih. Nah, seperti itu ya. Itu untuk fi'il. Nah, haraf di sini ya ini tadi adanya haraf jar, kosam, atap dan hijaiyah. Jadi untuk poin satu dan kedua seperti itu Bang ya. Cara tidaknya, punten kan bisa mengambilkan Quran. Bebas itu. Praktek Al-Fatihah ini. Yang ada artinya ayo. Bentar Bang ya. Ayat Quran bisa dimainin insyaallah. Baik. Sudah saya nggak bisa nulisnya Mak. Oke, poin pertama dan kedua udah ya, clear. Ibarat kata sekarang apa? Don. Don kan ya bawa HP. Ya well lah, ibaratnya well sekarang Mak. Kenapa ada yang bilang nggak well? Saya kan tadi kan habis ikut apa namanya yang di aula tadi pada dah minum udah 9:30. Kalau saya pulang aja ya besok lagi jangan. Nanti saya bingung ngatur jadwalnya. Ini nggak apa-apa ngaji jam 9:30. Nggak apa-apa baru udah saya mah well semua juga. Well apa-apa. Oke. Poin pertama, kedua udah. Kita masuk ke mengupas surah Al-Fatihah. Baik. Diawali dengan kalimat bismillah. Punten Bang kalau nggak bisa dibaca ya. Bisa. Mau dikupas lagi bismillah, kupas lagi lah biar nggak ente
Nah, ibu ingin ngetes, kamu coba dikupas nama hurufnya bismillah. Nah, gitu kan. Gak bingung lagi. Oke. Bismi kalimat apa? Nah, bismi dari kalimat tanda isinya nah, harja termasuk ke dalam kategori kalam Allah. Tandanya Ar-Rahman. Tandanya Alif lam naon ya teh? Samsiah. Yakin? Saya juga yakin. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Alif lam. Jawabannya dari isim semua ini alif lam. Oke, lanjut. Oke. Masuk ke ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, yuk dibaca Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Alhamdulillah. Kalimat apa? Katanya mah Lillah. Sama ya. Oke. Rabbi mah. Tandanya Arabnya kasro pindah karena pada hakikatnya emang sifat atau bisa dikategorikan isim itu identik dengan kasro. Al-alamin tandanya kasro. Sebagai pengganti ada yang bilang sebagai pengganti mim. Al-alamin berarti pengganti wah kering. Udah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kembali lagi kepada kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, sebelum dikupas lagi ya karena emang sudah familiar, artinya apa sih, Bang? Maha pengasih, maha penyayang. Bedanya apa pengasih sama pengasih? Kenapa kok harus ada dua-duanya? Enggak maha pengasih udah gitu. Karena beda tujuan. Yang udah dikasihi belum tentu disayang. Juga gitu. Kadang disayang juga udah dikasih. Jadi kenapa ini mah harus combo itu mah ya ibaratnya combo biar emang menjadi makna yang menjadi makna yang emang benar-benar kuat. Ar-Rahman pengasih penyayang. Iya menjadi pengasih kita ketika di dunia. Ar-Rahim. Ar-Rahman jadi apa man? Ar-Rahman jadi apa? Alif lam. Oke isim tandanya Ar-Rahim. Tandanya oke lanjut. 2, 3, 4 berarti ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yaumiddin mah. Jika ingin malikinya ini jauh dari pembahasan kita lah. Oke, Yaumi mah. Katanya
Iya kan jadi nama. Yang bisa kemasukan domir fiil isim. Jadi ini itu ada fiil domir kan ya? Ada. Oke, isim. Nak butuh mah? Fiil naonnya? Wah iya kah samilahnya? Oh ini. Masuk ke kalam Arab. Nasta'in mah? Kok bisa isim? Jangan. Coba ulangi lagi. Bedakan yang tadi misal muslim jadi muslimina. Ini diganti ku ya dan nun. Ini apa? Jadi nasta'un gitu kan? Ini apa berarti? Fiilnya apa? Dari mana? Tadi wazannya iftar. Pokoknya modalnya nasta'in gitu ya. Biar enak ya. Ifta'ala yasta'ilu. Ista'ana yasta'in. Oke, mantap sip. Oke, lanjut man. Berarti tadi fiil ya, lain isim. Oke, karena bisa dikasih. Ihdinas siratan mustaqim. Ihdinas mah jadi apa mah? Ya Allah. As-sirata. Istiqomah gitu kan ya? Wah, saya emang bingungin aja ini mah. Film isim. Makanya kalau ngajar kayak gini mah gurunya cepat pulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal jadi apa mah? Alladzina. Isim apa? Isim mausul coba isim mausul. An'amta. Alaihim. Ini ada huruf jar dan domir. Tandanya isim ada huruf jar. Berarti ini termasuk isim. Kata sini. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khair. Isim fi'il. Coba ditaslif mah. Maghdub.
Asalnya dulu jadi doli. Oke. Baik, alhamdulillah man. Poin ketiga tadi tentang pengupasan surat Al-Fatihah. Pengupasan surat Al-Fatihah. Fatihah. Selesai. Checklist. Tepuk tangan, tepuk tangan. Sekarang saya mah ngasih waktu ya buat pemang ini meneliti artinya. Alhamdulillah kan udah pada menghafal pasti ya. Nanti kita kupas bareng-bareng. Selain dari menghafal ini nanti, saya kasih waktu juga untuk menghafal karena ini bagian dari metode Al-Huda, yakni menghafal kalimat-kalimat atau kata-kata yang sering keluar dalam Al-Quran. Misal apa? Asyik, yaum, terus apa? Ala, fi, an'amta, muslimin. Nah, gitu-gitu ya. Nah, sekarang saya kasih waktu 15 menit. Yang udah menghafal mah ya nyantai, sekalian sambil murajaah. Nanti saya tanyakan lagi, oke? Sekarang sambil nyantai, sambil inilah menelaah. Oh, ini artinya ini artinya ini. Terus nanti misal saya tanya, yo artinya apa? Ini artinya apa? Nah, nanti untuk menjadi evaluasi dari pembelajaran kita ini. Oke, sok man. Nanti dulu. Atau semua cekap? Jadi memang kita ini kan tadi udah belajar kurang lebih hampir sejam ya. Nah nanti di akhir ada pertanyaan-pertanyaan apa namanya, semisal nanti ini apa namanya yang kita pelajari tadi ini namanya apa, terus ini definisinya apa, ini pengertiannya apa ya, itu nanti kita masuk ke tahap yang tadi sudah dihafalkan. Oke, yang biasa sering keluar di dalam Al-Quran itu kalimat apa? Allah pasti ya. Allah. Alladzi. Artinya apa? Masa iya aja mah? Kayaknya yang aja mah alladzi. Selain alladzi. Orang. Oke, baik. Terus semisal kita kupas lagi di luar ini ya. Anas. Manusia. Khairun. Bagus. Muslimun. Muslimah lah ya, beberapa orang muslimah gitu ya. Baik, kata-kata apa lagi bang yang kiranya sering keluar? Ulaika apa artinya ulaika? Rahman. Aslinya adalah yang sering zalika. Nah, apa coba artinya zalika? Itu bisa ini itu iya biasanya mah demikian seringnya mah ya, dalikan demikian, misalnya pemaparan dalikan demikian belakang gitu ya. Apalagi bang? Alaihim artinya sok Semua kamu. semua enggak kamu semua itu kan lebih enak gitu bang, semua kamu gitu. Alaihim, oke. Terus semisal cool yang sering lagi itu gua di sini. Ihana kata Hari apa? gua apa ya sih? Bantu Dia. Iya. Oke. Satu orang. Ahadun. Satu. Saya keluar dulu. Wahat atau yang lain-lainnya. Oke, baik. Sekarang kita menerjemah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya mana? Bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya mana?
Maliki yaumiddin. Akhirat pembalasan sama aja, boleh. Iya karena budu wa iya. Kalau na'budu ibadah, nasta'in pertolongan. Kami beribadah dan hanya kamu kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Aslinya ihdin tadi katanya dari mana? Ada. Mudah. Makanya kenapa saya mengangkat memilih surat ini untuk menjadi praktek, karena ada kalimat ini yang bisa kita kaitkan bahwasannya kita jika ingin mempelajari Al-Quran itu di awal-awal saja sudah dikasih petunjuk, apalagi di akhirnya dan seterusnya gitu. Itulah kehebatannya kalam Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita bisa menjadi hafiz semua. Oke, lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim kecuali selain boleh jalannya. Dolin dulu ya, dolin apa artinya? Sosat. Alaihim semuanya. Oke, bisa mereka juga bisa, atas mereka juga bisa, boleh. Khoi selain. Berarti artinya kalau misalnya ini, maktub kalau di sini dimurkai, benar, yang dimurkai. Nah, selain orang-orang yang dimurkai oleh Allah karena mereka melakukan kesesatan. Baik, sebagai penghujung dari pembelajaran kita ini, mari kita baca dari awal, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masuklah ke sesi yang terakhir, yakni evaluasi, Mak. Alhamdulillah, asal evaluasinya. Dari awal kita tadi menjelaskan tentang terjemah metode Al-Huda. Dua alasan kenapa Al-Huda, Mak. Karena Ketika merancang selalu dan Allah. Oke. Alasan yang kedua, kenapa dinamai Al-Huda? Benar-benar ingin mempelajari Al-Quran berikut dengan terjemah. Baik, itu tadi pengertian dari Al-Huda. Nah, lanjut ke evaluasi yang kedua. Pembagian kalam ada berapa? Oke, pembagian kalam ada 3. Isim, fiil, huruf. Baik, isim tadi tandanya, Mak, apa aja? Oke, siap. Untuk fiilnya tadi
Huruf jar di lafaz bismi tadi berarti ba ya. Huruf jar di lafaz bismi berarti gitu. Oke, lanjut ke kalimat di postes tadi ada kalimat Ar-Rahmanir-Rahim dulu mah. Ar-Rahmanir-Rahim sudah diulang-ulang dari tadi. Kalimat isim tandanya mantap. Sekarang semisal lafaz iya kana berdua iya kana nasta'in mah. Iya kah? Isim. Lanjut ke alhamdulillah. Itu isim semua. Semisal ada salah dikoreksi, nggak apa-apa. Oke. Sekarang di lafaz bismi ini huruf jarnya berarti di sini ada huruf jar? Ada huruf jar? Ada huruf jar? Kalau ada huruf jarnya? Benar, nggak ada. Lam ini apa? Alif lam. Kalau yang di lillah ya ada huruf jar nggak? Yang ini apa? Baik, itu tadi. Jadi postesnya kenapa diangkat dari nama Al-Huda tadi? Karena sang pengarang atau Kiai Haji Ahmad tadi dia merangkai buku tersebut dalam naungan Allah dan dalam petunjuk Allah. Begitu. Alasan yang kedua yakni supaya orang-orang yang ingin belajar Al-Quran selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagian kalam tadi ada 3, terus alamat-alamat isim tadi juga, terus juga fiil juga pembagiannya ada 3, ada madi, terus tadi juga pengupasan kalimat-kalimat di sini dan penerapan di mana letaknya huruf jar, di mana letaknya alhamdulillah, di mana letaknya ini kenapa isim, alasannya kenapa, ini kenapa fiil, ini alasannya kenapa jadi huruf. Jadi seperti itu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Mang-mang sekalian, selesailah juga metode terjemah atau terjemah metode Al-Huda yang telah saya bawakan. Saya sangat-sangat berterima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat walaupun sudah malam. Apabila dari yang saya ajarkan di atas ini masih banyak kekurangan, saya masih banyak kekurangan, Mam. Asli. Kalau misal saya boleh curhat, dulu benar emang caranya saya di ilmu. Tapi saya dulu penyesalan paling besar saya masuknya di umum. Apa itu umum? Jadi saya masuk ke UIN tapi masuknya ke SMP, lain ke MTS, lanjut ke Aliyah. Saya terus ke umum SMP dan seterusnya gitu. Sampai baru masuk kuliah baru sadar kenapa saya dulu nggak masuk agama aja ya, terus kan kosakatanya lebih dilatih, baik itu dari hafalan terjemahnya, baik dari pengupasan dan sorotnya pasti lebih matang. Jadi penyesalannya itu jadi semisal dari penerapan ini tadi atau pengupasan dari ayat dan surah Al-Fatihah ini tadi masih banyak salah. Saya juga manusia, saya juga sama kayak Mang, makanya juga nasi, saya juga dari makan bareng-bareng kan ya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mang. Apabila ada lebih itu mungkin dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kalau ada kekurangan itu pure dari saya, 100% dari saya sendiri. Apabila ada kesalahan atau ingatan-ingatan saya yang kurang di dalam melaksanakan pembelajaran ini, itu pure dari saya. Jadi saya dengan berat hati pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Sekian, ini tadilah semoga metode-metode terjemah Al-Huda ini tadi bisa jadi bekal untuk emang-emang sekalian, baik di masyarakat maupun untuk bekal atau modal diri kita. Semisal kita nanti disuruh ngisi pengajian, semisal kita nanti disuruh mimpin apalah, kita sudah punya modal. Apa itu? Ini dia. Modal dari pengupasan surah Al-Fatihah dan berikut juga artinya. Ini artinya belum dikupas, Bang. Karena kenapa? Jika semisal saya mengupas artinya,
kita akan lari dari metode ini karena metode ini khusus untuk mengartikan perkataan dan mengupas apa ini nahwunya, apa ini, kenapa kok bisa kayak gini. Nah, itulah ini khususnya. Nah, jika nanti lebih lanjut ketika ingin mengetahui isi kandungannya, itu nanti ada metode yang lebih lanjut lagi. Saya sekali lagi terima kasih kepada emang-emang santri sekalian yang telah hadir. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Sekali lagi saya terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sedikit ada pantun, burung irian, burung beo, burung merak, itulah nama-nama burung. Cakep. Burung irian, burung cendrawasih. Cakep. Burung irian, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian ya, Mang, dan terima kasih. Alhamdulillah. Marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya minta maaf sekali lagi banyak kekurangan dan terima kasih juga kepada Mang Iklan berkenan akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ada akhir. Qadir